Ngopi dulu, Pak. Silakan. Bro, kita cicipin ramen kopi. Top tenan, top. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube-nya. Oke? Ya. Pemikiran ini berangkat dari keprihatinan saya tentang jauhnya, makin jauhnya nilai-nilai budaya, agama pada sistem ketatanegaraan kita. Apalagi sampai ada yang mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Saya langsung punya kesimpulan yang mengatakan ini tidak paham tentang Pancasila. Saya uraikan betapa pentingnya Pancasila, agama, sehingga sampai-sampai sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam konstitusi pasal 29 ayat 1 dikatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa begitu penting? Begini, sebagai filsafat yang lahir dari budaya semak belukar, Pancasila itu merupakan upaya bangsa Indonesia memahami keragaman dalam ruang yang konkret, pola berpikir yang mengikuti hukum-hukum semesta, serta pandangan dunia yang bersifat filantropis. Oleh karena itu, Pancasila menghendaki anak-anak bangsa membangun keharmonisan sosial, keselarasan dalam tradisi, dan persaudaraan di tengah begitu banyaknya perbedaan. Karakteristik ini, upaya ini membentuk satu pemikiran yang metodologi berpikir di mana kebenaran relatif didekatkan oleh kebenaran absolut. Oleh karena itu, Pancasila tidak mungkin dipahami oleh logika miring ilmu kira-kira. Pancasila hanya bisa dipahami oleh budaya dan sumber-sumber religiositas yang melahirkan Pancasila itu sendiri. Atas dasar ini, saya akan kupas persoalan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini penting, karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa adalah yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Begini, dengan sifatnya yang maha adil, sesungguhnya Tuhan adalah Zat yang maha pengasih, Zat yang memberikan keseimbangan pada alam semesta. Oleh karena itu, dalam Pancasila, Tuhan itu ditempatkan pada titik 0,0, titik keseimbangan, yang bila membentuk tangan 45 derajat, apabila kita menggunakan hukum Laplace dalam ilmu aljabar, kita mengatakannya sebagai maha sempurna. Posisinya di titik 0,0 ini memberikan pengertian kata Esa dalam ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti satu, tetapi wal awalun wal akhirun, tidak berawal dan tidak berakhir, baru kemudian menjadi satu ketika mengurangi 100 sifat Tuhan menjadi 99 atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Apa sifat yang 100 tersebut? Kita melapaskannya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah adalah api waktu. Allah berada bersama waktu. Keyakinan pada Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir, dan kesadaran adanya keterlibatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika Tanahana dan Pamahua. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu, dan kebenaran tidak pernah menjadi mendua. Kemudian, karena sifat yang maha adil ini berada pada titik keseimbangan, maka yang dinamakan keadilan dalam Pancasila, Pak, itu berada di antara keberagaman sebagai sunnatullah dan kemanusiaan sebagai produk peradaban. Sehingga keadilan adalah keseimbangan alam semesta seperti yang telah ditetapkan Allah sebagai sunnatullah. Oleh karena itu, manusia yang adil adalah manusia yang bisa menjaga keragaman dengan tidak menghilangkan perbedaan. Posisinya pada titik keseimbangan membuat keadilan sangat penting dan menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Apabila kehidupan bernegara ini bersifat adil, maka perjalanan bangsa ke arah kutub positif. Bangsa Indonesia akan melahirkan peradaban baru.
di mana peradaban yang dipenuhi oleh kesalehan sosial dan hubungan antar manusia yang welas asih. Tetapi sebaliknya, bila keadilan ini muncul dalam kehidupan bernegara, maka ketidakadilan yang maksud saya ya, ditunjukkan oleh dalam kehidupan bernegara, maka perjalanan bangsa ini akan ke arah negatif. Bangsa ini akan mengalami kehancuran, Pak. Karena keadilan ini penting di sisi keseimbangan. Maka jangan heran kita sekarang menemukan akibat ketidakadilan di sana sini sebuah masyarakat yang absurd dan irasional. Karena itu saya mengingatkan, hati-hati dengan persoalan ketuhanan, keadilan dan kemanusiaan. Karena ini faktor penting dalam kehidupan bernegara. Mungkin nanti dalam tinjauan kearifan lokal mungkin Mas bisa gambarkan ya persoalan-persoalan ini ya. Itu dulu pengantar saya, Pak. Baik, Mas Budi, terima kasih atas paparan pengantarnya. Yang bisa sebutkan sementara bahwa yang terpenting kita harus ingat, sadar kembali bahwa kunci utamanya bangsa yang berketuhanan, mengakui Tuhan yang selalu maha adil. Kata kuncinya Tuhan itu menciptakan dengan keadilan, maka kita harus mengimplementasikan pada keadilan yang di dalam Pancasila itu substansinya ada pada sila kedua ya. Ya apa? Sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu kalau kita mampu menghayati, menyadari untuk membaca situasi yang sekarang dan harus kembali pada nilai-nilai ketuhanan tadi yang diimplementasikan pada sila kedua dan ketiga, nanti baru tercipta sila yang keempat sehingga sempurna berasaskan Pancasila menjadi masyarakat madani ala Indonesia, iya kan? Nah itu dulu dari Mas Budianto. Nah, mungkin Mas Bang.